Itu awal wacana mundurnya Pak Mahfud MD. Pak Hasto jangan pura-pura tidak tahu. Bukan karena persoalan ramainya isu pernyataan presiden bahwa presiden wakil presiden boleh kampanye, bukan, itu baru kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Video kali ini terkait dengan mundurnya Mahfud MD dari Menko Polhukam. Mahfud MD telah menyampaikan kepada para jurnalis bahwa dia telah bertemu dengan Mensesnek ya, untuk meminta jadwal agar dipertemukan dengan Pak Presiden dengan keperluan mau pamit mundur gitu. Kemudian Pak Mahfud juga sudah berpamitan karena dengan Ibu Megawati dan direstui. Kok dadak direstui sama Ibu Megawati, apa hubungannya? Apa hubungannya Pak Mahfud mundurnya dari kabinetnya Pak Jokowi, ya minta restunya ke Pak Jokowi dong. Kok dengan Ibu Megawati? Memang panjenengan dari menteri dari Megawati? Menterinya Bu Megawati kan, bukan kan? Belum apa-apa sudah kayak petugas partai. Loh ya kan? Pendukungnya Ganjar Mahfud terima bingung kok. Nah kayak gue kok minta restu ke Ibu Megawati, apa hubungannya? Memang menteri kabinet miliknya Ibu Megawati, mau mundur kok minta harus direstui dulu sama Ibu Megawati. Ya direstui sama presiden dong, kabinetnya presiden kok, menterinya presiden kok, gimana sih? Udut di sini. Ini politik wacana mundurnya Mahfud MD yang betul-betul blunder menurut saya. Gak karu-karuan isu wacana dan alasannya gitu ya. Gak konsisten alasan yang dibangun oleh PDIP terkait mundurnya Pak Mahfud MD. Dulu katanya ingin menang secara terhormat, mundur agar tidak ada konflik of interest ya, kata Pak Ganjar kan. Terus sampai itu Ardian Apitupulu mengatakan tadi itu, katanya demi agar menang secara terhormat. Ini terbaru sekjennya Hasto mengatakan katanya gara-gara Pak Jokowi mengatakan menteri boleh kampanye. Ini lucu-lucu. Ya kalau sudah blunder, serba salah langkah, maju kena mundur kena, ya alasannya akhirnya dibikin-bikin ya. Kesubing ngono fakta kayak gitu kok. Ini sahabat saya, ini alasan Mahfud MD baru mundur dari kabinet Jokowi. Ini diangkat oleh Tempo.co belum lama ya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan mundurnya calon wakil presiden Mahfud MD dari posisi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan telah sampai pada momentum yang baik. Hasto menyebut momentum itu terkait pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyatakan Presiden boleh berkampanye dan memihak di Pilpres 2024. Loh ya emang itu gak ada yang salah kok, semua sudah tahu, sudah dijelaskan oleh berbagai pihak yang berkompeten termasuk KPU. Ya emang boleh, undang-undangnya begitu kok. Kalau nggak boleh ya pakar aja undang-undang pemilu. Kalau gitu nggak bener gimana sih? Lah yang bikin kan DPR, yang bikin undang-undang. DPR siapa ya? DPR yang banyak kan anggota PDIP sebagai partai pemenang. Kok sekarang malah protes undang-undang yang dibikin sendiri sih? Bagaimana kepriben? Dan ini alasan dibuat-buat Pak Hasto. Nggak bener Pak Hasto, jangan dibuat-buat lah. Wacana Presiden isu ramainya Joko Widodo di framing tidak benar atas ungkapan itu bahwa presiden wakil presiden boleh kampanye. Belum lama, baru beberapa hari yang lalu.
Yang benar wacana mundurnya Mahfud MD itu dimulai dari debat Cawapres beberapa hari sebelum itu baru ada wacana Mahfud MD rame agar mundur itu karena momen itu. Mengapa banyak pihak yang mendesak Mahfud MD mundur? Karena pada debat Cawapres itu Pak Mahfud MD terang-terangan sudah berani mengkoreksi bahkan menyalahkan Pak Jokowi atas kebijakan impor. Kemudian food estate dan lain sebagainya. Nah, dari itu kemudian banyak pihak, banyak orang kalau begitu Pak Mahfud MD harus mundur dong dari kabinet. Karena Pak Mahfud MD jabatannya masih menjadi anggota kabinet Pak Jokowi, masih menjadi Menteri Menko Polhukam. Kita tahu bahwa menteri adalah pembantu presiden yang harus seiring, sejalan, seirama, sinergi dengan presiden. Karena menteri adalah kepanjangan tangannya presiden. Visi misinya harus selaras, searah, satu garis lurus dengan presiden. Nggak boleh ditawar-tawar lagi, gitu. Nggak bisa ditawar-tawar. Kalau mau menjadi menteri, masih mau menjadi menteri Pak Jokowi, ya harus segaris. Lah ini sudah nabrak dan mengkritisi, menyalahkan, mengkoreksi. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau begitu, ya mundur dulu. Konsisten, mundur, keluar dari kabinetnya, dari menterinya Pak Jokowi, baru silakan mengkritik apapun tentang kebijakan presiden, oke. Itu awal wacana munculnya mundurnya Pak Mahfud MD. Pak Hasto jangan pura-pura tidak tahu. Bukan karena persoalan ramainya isu pernyataan presiden bahwa presiden wakil presiden boleh kampanye, bukan, itu baru kemarin itu. Aja ngawe-ngawe alasan apa? Dikirain netizen tidak mengikuti perkembangan Pak dari waktu ke waktu. Aduh. Lah, disulut pada waktu itu mati maning. Cet. Sudah dibicarakan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Lah ya, setelah itu ramai kemudian langsung yang berkomentar adalah Pak Ganjar. Setelah isu banyak orang mendesak kalau begitu Pak Mahfud ini mundur aja, sudah berani nabrak presiden. Lah setelah itu baru muncullah komentar dari Pak Ganjar Mahfud dari Pak Ganjar yang meminta Mahfud MD agar mundur. Nah, itu nambahi ramai wacana mundurnya Pak Mahfud. Nah, Mahfud MD kemudian pada hari yang sama ketika pada acara tabrak Prof ditanya oleh salah satu peserta mengatakan bahwa dia bersedia mundur cuman mencari momentum yang tepat gitu ya. Momentum yang tepatnya apa nggak tahu gitu ya. Terus bergulir wacana itu. Sampai Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau mau mundur menghargai. Nah itu waktu yang bersamaan itu kemudian ditanya tentang presiden, wakil presiden boleh kampanye atau tidak, itu timingnya sama ketika itu. Jadi wacana mundurnya itu jauh beberapa waktu sebelum Pak Jokowi mengatakan boleh kampanye atau tidak. Darahnya orang kayak mutan apa? Cek ngarang-ngarang Pak Hasto. Hasto juga mengakui calon wakil presiden Mahfud MD telah bertemu dengan ketua umum partainya Ibu Mega. Hasto menyebut selain membahas agenda kampanye, mereka juga membahas rencana Mahfud mundur. Megawati, kata Hasto, telah merestui Mahfud untuk mundur, sudah lama diberi restu. Hari ketua umum partainya bicaranya restu gitu ya. Hari presidennya sing presiden bosnya sendiri nabraki itu gimana sih? Aduh, kayak gini kok bilang-bilang dinasti politik. Loh, yang dinasti politik itu siapa sih? Apa-apa kata Ibu Ketum. Kalau nggak ada restu dari Ibu Ketum nggak berani kok mengkritik Pak Jokowi melanggengkan dinasti politik. Aja Carkoni lah Pak Hasto. Lah ya, mundurnya Mahfud MD dari menteri kok harus nunggu restu dari Bu Mega, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya lah dengan Bu Mega. Ya, restunya dari presiden, mestinya gitu loh.
Kecuali Pak Mahfud MD anggota kader partai PDIP. Dulu jadi menterinya karena diambilkan dari unsur partai PDIP lah baru. Kan bukan kan? Pak Mahfud itu akademisi kepakarannya, bukan kader partainya. Ngomongi Pak Jokowi itu ya seporete dinasti politik loh sendiri yang tidak sadar hidup berkungkung dalam tradisi dinasti kepartean kok. Semuanya tergantung dari telunjuknya Ibu Ketum. Aja kesuh fakta kok. Kemudian pernyataannya Bambang Pacul. Wah Bu, siap. Nama Ibu Ketum. Lah itu momen itu bareng Pak Mahfud MD loh. Kita hanya Korea itu. Kalau nggak ada instruksi dari Ibu Ketum nggak berani. Pak Pacul, udah stop, siap. Masih ingat kan? Oke lah, itu saja saya kira terkait dengan isu Pak Mahfud MD yang mau mundur tapi tidak jadi-jadi, maju mundur, mungkin mau mundur eman-eman ya, dan urung-urungan dadi si lumayan masih beberapa bulan lagi sampai Oktober kan, masih hampir setahun lagi, eman-eman ya. Orang dadi orang jadi menteri itu lah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.